Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada hari ini tertulis pada Hagai 1 ayat 14 yang berbunyi, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat sahibinya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari mana peristiwa besar itu berawal? Banyak orang memiliki mimpi, cita-cita dan harapan, tetapi mereka gagal untuk mewujudkannya. Bangsa Israel yang berada di Yehuda, mereka memiliki harapan cita-cita yang besar setelah mereka diizinkan oleh Kores kembali dari pembuangan mereka ke tanah kelahiran mereka dan mendirikan bait suci mereka. Dan disinilah mimpi besar itu mereka harapkan akan kembali tercapai dengan membuat suatu kerajaan, dengan memiliki raja mereka sendiri, bukan lagi berada di wilayah orang lain dan menjadi bangsa jajahan. Tetapi ketika mereka bermimpi, mereka bercita-cita, hal yang terjadi di tengah-tengah mereka bukan sesuatu hal yang baik, malahan mereka menghadapi resesi perekonomian. Mengapa demikian? Tanah tidak memberikan hasil, sehingga panen mereka tidak dapat mereka nikmati seperti yang pertama sekali. Hujan tidak turun, dan malahan apa yang mereka miliki, yang mereka bawa dari pembuangan dari Babel, ternyata mereka telah kehabisan itu. Dan akibatnya bait suci yang hendak mereka bangun hanya seperti bangunan yang tidak pernah disentuh karena dibiarkan begitu saja. Dan inilah saudaraku yang perlu kita pahami dalam satu hal yang penting ini. Jika pertanyaan ini dilontarkan kepada saudara, berangkat dari nats ini, mana yang saudara akan pilih? Membangun bait suci atau meloloskan diri dari resesi perekonomian itu dengan memperbaiki rumah kita sendiri dan lolos dari peristiwa ini? Dan ternyata di sanalah hal yang menarik yang terjadi. Dan kebanyakan orang gagal memahami ini. Dan semakin kita menyadari satu hal, ucapan dari Nabi Hagai luar biasa. 26 kata Tuhan di sana, dalam 5 hari ia menyampaikan firman Tuhan. Kitab kedua terpendek di Alkitab kita adalah Hagai. Tetapi kita melihat satu titik berangkat yang sangat luar biasa terkait tentang pemeliharaan Tuhan kepada suatu bangsa yang kembali menghadapi resesi perekonomian, menghadapi pertentangan penduduk lokal yang tidak suka atas kepulangan mereka dari pembuangan. Ternyata letak kesalahan mereka bukan karena Tuhan tidak mengkehendaki bangsa tersebut mendirikan bait suci atau persoalan waktu, tetapi ternyata kesalahan mereka dan mengakibatkan resesi itu terjadi adalah kesalahan mereka berpikir. Mengapa demikian? Cita-cita mereka kembali dari pembuangan ke Yerusalem adalah untuk mendirikan bait suci. Tetapi kenyataannya, rumah-rumah mereka lebih dahulu selesai dan mereka menempati itu belum pada waktunya. Coba bayangkan, ada orang
yang ingin melakukan perihal kerajaan Tuhan, tetapi lebih dahulu mementingkan keperluan dalam dirinya. Dan kita harus memahami, jika kita menjadikan orientasi kepada Tuhan bukan hal yang terutama, maka kita sedang menghadapi suatu goncangan dan membuat sebuah perubahan yang akibatnya kita harus mengalami kerugian di balik itu. Dan salah satu yang Tuhan turunkan kepada bangsa ini adalah resesi perekonomian. Tanah tidak menjadi subur karena hujan tidak turun. Dan mengapa itu terjadi? Ternyata jawabannya adalah mereka terlebih dahulu mendirikan rumah mereka yang begitu mewah itu menggunakan dinding papan, sedangkan bait Allah dibiarkan begitu saja seperti bangunan yang sedang runtuh. Lihatlah saudaraku, bagaimana Hagai mengingatkan mereka untuk mengubah cara berpikir itu. Jika seseorang salah berpikir, maka kebahagiaan juga akan jauh darinya. Tetapi jika kita berpikir dengan benar, maka perasaan itu akan mengikut. Itulah mengapa Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel setelah dia mendengarkan bagaimana Hagai membuka pikiran mereka. Semangat itu berawal dari mana? Ketika pikiran kita telah diluruskan dengan apa yang Tuhan hendak kehendaki supaya kita lakukan. Siapa itu Zerubabel? Zerubabel adalah keturunan terakhir dari Raja Daud yang masih hidup, sehingga dia harus kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Zerubabel adalah benih Babel karena dia adalah orang yang lahir di Babel. Dia kembali tetapi tidak menjadi raja. Dikatakan dalam nas ini dia menjadi bupati dan imam sebelum 400 tahun. Yohanes Pembaptis adalah Yosua bin Yojadak. Dialah imam besar itu. Dan bagaimana pemulihan itu dapat kita lihat? Ternyata mereka yang kembali dari pembuangan Babel, mereka sedang melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham ketika sampai ke tanah perjanjian, ia mendirikan kemah untuknya dan mezbah bagi Tuhan. Dan di sanalah dia mempersembahkan persembahannya. Inilah yang salah dimengerti oleh bangsa Israel. Mereka tidak bangga, tidak merasa bersyukur, hanya memiliki tenda. Mereka ingin rumah mereka begitu mewah dan mereka lupa bahwa mereka kembali ke sana adalah untuk memuliakan Tuhan. Ingatlah saudaraku, cara kita menghormati Tuhan akan memancing cara Tuhan untuk menghormati saudara. Dan itu harus kita mengerti. Dan ketika kita melihat keadaan ini, kebanyakan kita juga mengalami resesi dalam kehidupan kita karena cara kita berpikir yang salah. Hati-hati dengan cara berpikir saudara. Jangan karena terlalu menggebu-gebu saudara menjadi kehilangan segalanya. Karena ingin memiliki mobil yang mewah, saudara membeli Ferrari, tetapi saudara baru berkata, mobil ini terlalu boros bagiku dan aku tidak mampu untuk membeli minyaknya setiap hari. Perbaiki cara berpikir itu, maka semangat itu akan kembali dan jadikanlah prinsip untuk memuliakan Tuhan sebagai hal yang terutama. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu yang menumbuhkan semangat kami. Bahwa banyak hal yang terjadi karena kesalahan kami dalam berpikir. Tebak kami Bapa, supaya kami hidup sebagaimana Engkau menuntun kami dan sebagaimana Tuhan harapkan kami hidup. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, untuk memuliakan nama-Mu. Apapun Tuhan yang boleh kami kerjakan, kiranya Engkau dipermuliakan. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.